Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, benar seperti yang dikatakan, dipujikan dalam lagu ini, bahwa ajaib sungguh ajaib kasih-Mu dalam kehidupan setiap dari kami. Ajaib sungguh ajaib setiap hal-hal, perbuatan, tindakan yang Kau nyatakan bagi setiap dari kami. Dan biarlah ketika kami melihat betapa besar kasih, kesetiaan, pemeliharaanmu dalam hidup kami dapat senantiasa mengikut Engkau, mengiring Engkau dengan setia. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan, belajar. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama ini dapat mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan menaati kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara semuanya, saya mengajak setiap hari kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Keluaran 5. Keluaran 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Keluaran 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Kalau kita semua sudah menemukannya, saya akan bacakannya buat setiap dari kita, saudara-saudara semua bisa memperhatikannya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Saudara-saudara, saya percaya setiap dari kita pasti pernah mendengarkan peribahasa yang berikut ini. Tak kenal maka tak sayang. Peribahasa ini memiliki sebuah kebenaran yang sangat nyata sekali dalam hidup setiap dari kita. Kebanyakan dari kita sebagai manusia, ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang yang asing, maka respon kita adalah mungkin kita akan menjaga diri. Kita akan, kalau bahasanya itu jaim, jaga image. Mungkin yang biasanya kita mungkin ramah, kita mungkin bisa ngajak ngomong orang dengan mudah, tapi ketika bertemu dengan orang yang asing yang kita tidak tahu dia ini itu berasal dari dari mana, maka mungkin kita tidak akan seramah biasanya. Kita mungkin lebih diam dulu, kita mungkin bisa mengamati terlebih dahulu orang yang seperti apa yang sedang kita temui. Tapi berbeda halnya ketika kita ini ketemuan dengan orang yang sudah kita kenal, orang mungkin teman lama kita, atau bahkan kakak tingkat kita yang dulu kita akrab tapi sudah lama tidak ketemu, sekarang ketemuan. Nah, mungkin kita tampilannya kan berbeda, kita bisa tampil apa adanya, dan mungkin biasanya kalau kita sudah lama tidak ketemuan dengan orang tersebut, maka kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngobrol dengan orang tersebut, saling update kabar, dan tidak kerasa, sudah 3 jam ya, sudah 4 jam ya. Kita sangat menikmati waktu-waktu tersebut ketika bertemu dengan orang yang kita kenal. Bahkan kalau kita misalnya kenal dengan sungguh-sungguh orang tersebut, kita juga sudah tahu apa sih hal-hal yang ia suka, apa sih yang menjadi kebiasaannya, apa sih hal-hal yang tidak ia suka. Dan saudara-saudara, salah satu alasan kenapa kok saya itu memutuskan pelayanan di Surabaya setelah praktek setahun di Bali, itu adalah karena saya perlu menjalin relasi dengan mantan pacar saya yang sekarang ada di samping saya ini. Nah, itu salah satu alasannya. Kenapa kok saya memutuskan untuk ke Surabaya? Karena saya tahu perlu ada pengenalan yang lebih dalam lagi untuk bisa melanjutkan ke relasi yang lebih serius. Perlu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tidak cukup cuma LDR aja, long distance relationship. Cuma apa itu ngomong-ngomongnya mungkin cuma via video call atau lewat telepon. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini pun tetap tidak bisa menggantikan yang namanya tatap muka, karena tatap muka itu pengenalannya bisa lebih real, bisa lebih nyata. Nah, ini salah satu alasan untuk bisa mengenal lebih dalam lagi. Dan kalau misalnya kita melihat, ini adalah dinamika relasi dalam hidup manusia. Tanpa pengenalan yang benar, tanpa pengenalan yang dalam,
maka jangan berharap ada suatu hal yang baik, suatu hal yang lebih dari relasi tersebut. Dan begitu juga dengan relasi kita dengan Allah. Relasi kita dengan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita perlu sadar bagaimana tanpa pengenalan yang dalam, tanpa pengenalan yang benar, maka relasi Anda dengan Allah itu tidak akan memberikan dampak yang berarti bagi hidup Anda. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kekristenan seseorang itu adalah bagaimana dia menjadi orang Kristen itu dari tahun ke tahun bertambah, terus bertambah, setahun tambah setahun, setahun tambah setahun. Tetapi ternyata pengenalannya akan Tuhan ya segitu-gitu aja, tidak ada penambahan sama sekali. Saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen itu menjalani kehidupannya itu seperti seorang yang baru membeli HP baru, tahu kapasitas memorinya itu 128 GB. Nah, tetapi baru install beberapa aplikasi aja dia sudah pikir, wah, nanti kalau misalnya memorinya habis gimana? Nanti kalau misalnya memorinya enggak cukup lagi gimana? Kan harus ganti HP lagi. Tapi dia tidak sadar bahwa kapasitas memori HP-nya itu yang baru itu sangat besar. Misalnya dia cuma punya memori, kapasitas memorinya dari 32 GB, sekarang 128 GB. Maka HP tersebut memiliki kapasitas yang jauh lebih besar lagi dan masih bisa menampung banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan begitu juga dengan kehidupan banyak orang Kristen yang tidak memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan, akan Allah yang mereka sembah dalam Yesus Kristus. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah mereka memberikan respon yang tidak benar, respon yang kurang tepat ketika menghadapi suatu situasi di dalam hidupnya. Ketika mereka menghadapi suatu masalah, mungkin mereka yang terjadi adalah, aduh, kok Tuhan begini ya, kok Allah tidak memperhatikan aku ya, kok Allah menjauhi aku, kok Allah tidak memelihara hidupku. Tapi begitu juga dengan sebaliknya, ketika mereka mengalami keberhasilan, mereka mengalami kesuksesan, mereka tidak bisa memberikan respon yang tepat pula. Mereka berpikir, oh ya ini aku melakukan ini ya karena aku rajin, karena aku tekan semuanya karena aku. Kalau aku mau, aku pasti bisa. Mereka melupakan suatu kebenaran dalam hidup ini bahwa semuanya itu kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata ya, ya. Kalau Tuhan berkata tidak, tidak. Jadi banyak sekali orang-orang yang mungkin di luarnya labelnya adalah orang Kristen, tetapi mereka tidak memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan, sehingga akhirnya mereka tidak bisa memberikan respon yang tepat ketika mereka menghadapi suatu situasi, baik itu situasi yang buruk, situasi yang tidak menyenangkan, maupun situasi yang menyenangkan, situasi yang berhasil, situasi yang dipenuhi dengan kesuksesan. Tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, yang dalam, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa memberikan respon yang tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah sejauh mana pengenalan kita dengan Allah sampai saat ini. Nah, dalam firman Tuhan yang menjadi landasan renungan malam hari ini, kita melihat suatu respon dari Firaun ketika mendengarkan permintaan dari Musa yang adalah perintah dari Allah, yaitu Musa berkata, bebaskanlah orang Israel supaya bisa beribadah kepada Allah. Tetapi Firaun tidak mengizinkan hal tersebut. Bahkan di ayat yang kedua di sana dikatakan demikian. Tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Di sini kita dapat melihat bagaimana suatu jawaban yang sangat sombong sekali, tidak peduli, tidak mau memedulikan, tidak mendengarkan perintah yang Allah berikan kepada dirinya. Firaun merasa bahwa dia tidak perlu taat dengan perintah tersebut, karena dia merasa ya aku hanya akan bertindak sesuai dengan kehendakku saja. Dalam istana ini yang harus ditaati perintahnya itu adalah perintah diriku, perintah Firaun, dan tidak ada dewa lain yang lebih berkuasa dari dirinya. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya kita melihat apa yang dikatakan oleh Firaun, perkataan yang Firaun katakan ini adalah perkataan yang biasanya dikatakan oleh orang itu untuk menyombongkan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Dan ini digunakan di dalam sepanjang Alkitab. Contohnya misalnya dalam Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan demikian. Berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikhem, maka kita menjadi hambanya.
Bukankah anak Yerubbaal dan Sebul wakilnya jadi hamba orang-orang Hemor ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Jadi ini adalah suatu situasi dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu ada seorang yang bernama Abimelek ingin menjadi raja, tetapi ada orang yang bernama Gaal bin Ebed menentang hal tersebut dan dia mengatakan siapa itu Abimelek. Dia merendahkan orang yang bernama Abimelek itu. Atau ayat yang lainnya dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Nah, kalau kita misalnya lihat konteks dari 1 Samuel 25, maka di sini Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh oleh Saul. Dan kemudian Daud kekurangan makanan dengan anak buahnya dan dia melihat ada Nabal yang memiliki makanan dan Daud berkata mengirimkan pasukannya itu dan berkata berikanlah kami makanan karena domba-dombamu, penjaga-penjagamu, gembala-gembalamu itu sudah kami lindungi dari orang-orang jahat. Tapi inilah jawaban dari Nabal. Siapa Daud itu? Aku tidak kenal orang yang bernama Daud itu. Atau mungkin dia tidak menganggap Daud itu sebagai orang yang penting. Dan begitu juga dengan Firaun. Jawaban Firaun menunjukkan bahwa Allah itu bukanlah pribadi yang penting, Allah itu bukanlah pribadi yang perlu untuk dia taati. Bukanlah pribadi yang perintahnya itu perlu untuk dia lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok Firaun ini tuh bisa menjadi sangat arogan? Kenapa kok Firaun ini tuh tidak peduli dengan perintah Allah? Nah, ada beberapa jawaban, ada 3 jawaban terhadap pertanyaan ini. Alasan yang pertama adalah, masyarakat Mesir pada waktu itu hidup untuk melayani Firaun. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada Firaun sendiri. Jadi itu adalah budaya pada waktu itu. Kemudian alasan yang kedua, Firaun itu dipercaya sebagai anak dari dewa matahari. Mereka adalah teman baik dari dewa terbesar dan terkuat di Mesir. Jadi pada waktu itu orang-orang Mesir, masyarakat Mesir itu merasa bahwa nggak mungkin ada yang bisa melawan Firaun itu sendiri. Nah, gitu. Jadi Firaun pun bertumbuh dengan suatu keyakinan bahwa aku ini itu adalah orang yang berkuasa, paling berkuasa di Mesir dan tidak ada seorang pun yang bisa membuat aku harus menaati dirinya itu. Dan yang terakhir, alasan yang terakhir adalah orang-orang Mesir percaya bahwa Firaun itu bukan manusia biasa. Firaun mengklaim dirinya adalah dewa dan rakyat itu menyetujui hal tersebut. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa kok Firaun itu bisa menjadi sangat arogan sekali. Tetapi kalau misalnya kita melihat, kita mengingat kisah Keluaran bagaimana Allah menunjukkan mujizatnya sehingga akhirnya bangsa Israel itu bisa pergi, maka semuanya itu diputarbalikkan oleh Allah. Kalau misalnya kita mengingat tulah terakhir, tulah ke-10 itu bagaimana anak Firaun yang tunggal yang dipercaya sebagai anak dewa yang akan meneruskan tahtanya itu meninggal di tangan Allah. Firaun boleh berkata-kata bahwa ia adalah yang terbesar, tapi di hadapan Allah semuanya itu cuma kata-kata belaka saja tanpa bukti sama sekali. Allah menunjukkan dirinya itu adalah pribadi yang jauh lebih besar, pribadi yang jauh lebih berotoritas dari siapapun juga. Dan kalau misalnya kita melihat dalam firman Tuhan dalam Alkitab, maka Alkitab mengatakan dengan sangat jelas sekali berulang-ulang kali bahwa orang fasik, orang yang tidak mengakui otoritas Tuhan di dalam hidupnya, itu akan mengalami kehancuran pada akhirnya. Kalau misalnya kita melihat di Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, di sana kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan berkata, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tapi ketika kita melihat apa yang dikatakan dalam Mazmur 73, bagaimana sang pemazmur itu bergumul ketika melihat kenyataan hidup. Sang pemazmur mengatakan di Mazmur 73 ayat 16 demikian. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin, kau taruh mereka sehingga hancur. Jadi inilah katakan oleh firman Tuhan, orang yang tidak mengakui Allah,
orang yang tidak tunduk kepada otoritas Tuhan pada akhirnya itu akan mengalami akibatnya sendiri. Mereka harus menanggung setiap konsekuensi dari setiap keputusan, dari setiap tindakan yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Bahkan yang menarik kalau misalnya kita melihat khususnya konteks keseluruhan di Keluaran, dari Keluaran pertama sampai dengan Keluaran pasalnya kelima, maka di 5 pasal ini ditunjukkan bagaimana Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui, sedangkan Firaun itu tidak tahu apa-apa. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui. Contoh khususnya kalau misalnya kita membandingkan Keluaran 5 ayat yang kedua dan Keluaran 2 ayat yang ke-25. Di Keluaran 5 ayat yang kedua dikatakan, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku. Bahasa Yunani adalah yada. Tidak yada aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Tapi kalau misalnya kita melihat dalam Keluaran 2 ayat yang ke-25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan, Allah yada mereka. Allah mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan di sini kita akan melihat bagaimana dalam bahasa Yunani, ini yada, ini Ibrani ya, Ibrani, tulisan Ibrani. Yada dalam bahasa Ibrani itu memiliki arti dasar yaitu mengetahui, mengenal. Tetapi kata ini kalau ketika penulis kitab dalam bahasa aslinya dalam kitab Ibrani menggunakan kata yada, maka yang dimaksud bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar mengenal, oh aku tahu kok dia ini orangnya gini, dia ini tuh oh, aku tahu dia ini tuh kesukaan makanannya ini. Tidak cuma sampai di situ aja. Tetapi ketika penulis Alkitab menggunakan kata yada, maka kata ini memiliki makna bagaimana pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan relasi yang dibangun dengan seseorang. Jadi kata yada ini memiliki suatu makna yang sangat dalam sekali. Saudara, Firaun itu bisa bertindak dengan sangat sombong dan arogan karena ia tidak yada akan Tuhan. Dia tidak memiliki pengalaman, dia tidak memiliki relasi dengan Allah yang benar. Dia tidak memiliki pengalaman hidup bersama dengan Allah. Sehingga ia tidak tahu bahwa tindakan yang dia lakukan itu bukanlah tindakan yang berkenan. Sedangkan kita sebagai seorang anak Tuhan, kita sudah diselamatkan. Kita sudah mengetahui siapa Allah yang benar itu. Maka pertanyaannya malam hari ini adalah, sudahkah kita yada akan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus? Saudara, kita sudah diselamatkan. Kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu sehingga akhirnya dalam hidup ini kita bisa mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita yada? Sudahkah dalam hidup ini kita memiliki pengenalan yang lebih dalam berdasarkan pengalaman hidup kita? Ketika kita menjalani hidup ini, kita bisa mengkaitkan, kita bisa mengkorelasikan bagaimana semuanya ini itu karena Tuhan. Tuhan yang peduli, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Saudara, di awal pernikahan kami, ketika kami masuk, ini ada di Pastori Pregolan, ada beberapa hal yang sudah kami beli, tapi ada juga hal-hal yang belum kami beli. Gitu. Salah satunya ketika kami sudah tinggal beberapa hari, kami merasa perlu gantungan kunci ya, biar kuncinya itu tidak keleleran, ditaruh di mana-mana. Terus saya bilang sama Amel, nantilah kita cari waktu buat beli. Tapi kemudian kita banyak aktivitas yang lainnya, sudah ada pelayanan, Amel juga sudah mulai kerja, harus melakukan ini, melakukan itu, ada deadline-deadline yang lainnya, jadi kami lupa. Saya juga lupa kalau perlu beli gantungan kunci itu. Beberapa hari yang lalu ya, kalau tidak salah Sabtu 2 minggu yang lalu, ketika ada papa mama datang, Koko, Cece datang ke sini, kemudian Cece bawain gantungan kunci gitu. Pertamanya bilang itu nanti ada barang ya di mobil gitu. Terus ketika dibawakan naik, ternyata isinya adalah gantungan kunci. Jadi tempat untuk menggantung kunci itu. Ketika saya melihat hal tersebut, saya langsung berkata, hebat ya Tuhan ini. Tuhan tahu kalau kami butuh itu kayak gitu, dan Tuhan menyediakannya. Kami tidak perlu keluar uang. Gantungan kunci itu datang dengan sendirinya. Nah, itu salah satu pengalaman
kami setelah menikah, ya bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya itu hadir dalam pernikahan kami. Tuhan ada dan Tuhan senantiasa akan memelihara kehidupan pernikahan kami. Saudara, pertanyaannya buat setiap dari kita malam hari ini adalah, sudahkah kita yada akan Tuhan? Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Pengalaman hidup kita? Sudahkah kita bisa mengkaitkan, merelasikan setiap hal yang kita alami bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Tuhan dalam hidup ini? Amin.